Salam sejahtera, salam YouTuber Indonesia. Di video kali ini Abah menyampaikan bagaimana kekuatan suatu video di dalam YouTube bisa mempengaruhi para penonton. Kalau kita berpikir realistis dan logis ya, bahwa kita sebagai kreator, sebagai YouTuber yang berkarya dalam suatu video ya, tentu visi dan misinya akan berbeda dengan penonton. Karakter seorang penonton itu atau netizen atau viewer itu akan berbeda dengan seorang kreator. Karena kreator hanya berpikirnya itu lebih cenderung membuat suatu karya. Karya video itu bagaimana bisa ditonton, disajikan, bisa dinikmati oleh para viewer ya. Mudah dicerna, informatif, menghibur ya, daya guna intinya itu ya. Sedangkan sebagai kreator YouTuber tidak hanya berpikir suatu karya yang berkualitas, yang bisa membuat nyaman para penontonnya, juga punya target bagaimana sebuah karya video ini atau konten ini bisa diterima oleh viewer, walaupun dengan antrean dibatasi oleh antrean mesin algoritma ya. Seperti halnya kita melamar di suatu perusahaan ya, atau instansi ya. Kita ingin jadi karyawan, tentu akan memberikan suatu persyaratan ya yang diperlukan administrasinya ini. Tidak hanya kita saja yang melamarnya itu, tentu dengan beberapa berkas yang numpuk di bagian penerimaan personal, akan numpuk gitu. Nah, seperti halnya kita sebagai kreator mempunyai video ya, apalagi sebagai kreator yang pemula ya, yang notabene belum punya catatan ya di YouTube ya, di mesin algoritma ini belum punya catatan. Seperti halnya kita ilustrasikan, kita ini pasien ya, kita masuk di rumah sakit atau di salah satu praktek pengobatan. Kita baru masuk ke sana, tentu akan ditanya namanya, alamatnya, KTP-nya, askesnya dan sebagainya. Bagi yang sudah berlangganan, sudah sering ke sana, sudah punya catatan, dan itu sangat mudah sekali dalam pengobatan. Itu ya, diilustrasikan dari mulai ilustrasi mesin algoritma sampai ke praktek pengobatan ya, semacam poliklinik atau rumah sakit. Kalau yang lama itu pantas dia begitu kirim video langsung meledak, boom ya. Kalau yang senior tuh yang udah berprestasi ya, terekom, wajar dong kalau begitu upload video tuh langsung ribuan, ratusan ya, ratusan sampai ribuan sampai juta ya, wajar karena sudah ada catatan diagnosanya itu. Tapi yang baru pingin langsung ngebludak, pingin langsung viral,
Nggak bisa, karena kan belum ada catatan ya di mesin algoritma. Bukan merendahkan, tapi ya harus sabar dong, antri gitu ya, antri. Tapi itu juga bukan merendahkan atau menutup semangat ya sebagai kreator pemula. Tapi harus introspeksi diri ya. Introspeksi diri itu perlu biar tidak patah hati. Kasihan orang udah menggebu-gebu akhirnya putus ya, pingin baru, pingin cepet monetasi ya. Seperti apa, santai aja, yang penting perbaikilah kontennya YouTube-nya, konten YouTube-nya ya, videonya. Apakah kita ini udah layak diterima oleh penonton? Kalau belum dapat diterima ya sabar. Untuk antri bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 5 tahun lebih. Seperti Abah sampai saat ini belum gajian. Masih 85%-an lah menuju ke ambang batas gitu. Tapi intinya ya tunjukkan video kita ini dapat diterima oleh viewer. Jangan berpikir pingin cepat-cepat, kualitas videonya belum memenuhi syarat untuk diterima oleh para penonton. Dan lagi untuk para viewer atau penonton zaman now ini kan wawasannya udah berbeda, juga kreatornya juga udah berbeda. Intinya tetap pada patokan ya, lebih fokuskan untuk kualitas ya, memperlihatkan kualitas video yang baik ya, dari mulai penangkapan videonya, audionya, juga materi yang disampaikannya juga ya. Jadi perhatikan itu, lebih fokus itulah gitu ya, lebih fokus untuk kualitas video yang perlu diperhatikan ya, jangan asal-asalan lah gitu. Yang sudah kita berkualitas juga belum tentu kok bisa pilar gitu ya, apalagi yang asal-asalan. Walaupun ada salah satu contoh video yang asal-asalan langsung booming ya itu kan pengecualian ya. Kalau rekomendasi dari YouTube itu udah jatuh, mau apa lagi ya, diterima begitu. Tapi intinya sebagai kreator fokus terhadap kualitas video, agar kualitas video kita diterima oleh para penonton, oleh para viewer. Yang kedua yaitu jangan terlalu banyak berinteraksi gitu ya. Walaupun di YouTube sebelumnya Abang ngasih tutorial berinteraksi ya dengan para konten kreator yang lain atau yang komen ya, yang komentar. Kalau kita yang dimaksud interaksi di sini yaitu yang datang memberikan komentar dan kita jawab atau kita like ya. Di sini ada suatu respon, respect atau perhatian ya terhadap penggemar channel kita. Itu yang dimaksud ya. Kalau untuk awalan newcomer ya nggak masalah sih. Kalau pingin menambah subscribe ya dengan konten kreator yang lain, sering
berinteraksi, saling menonton lewat komentar ya. Tapi kalau sudah dirasakan sudah dewasa lah, jam terbangnya sudah lama ya, cukuplah memberikan komentar yang komen saja, nggak mesti harus saling mengunjungi apalagi subscribe ya. Jadi lebih fokuskan, intinya itu lebih fokuskan buat kualitas video. Mau di komen mau tidak itu EGP ya. Memang kita pikirin ya. Yang penting kita memberi pelayanan lah, memberi pelayanan memberikan karya lewat konten dan bisa diterima. Itu lebih fokuskan itu aja. Jangan mikir yang lain-lain ya. Oh, apakah ada yang komen, ada yang like ya. Itu jangan pikirin. Tapi intinya kalau untuk memprediksi atau menghitung atau mengevaluasi bahwa video kita ini diterima atau tidaknya, karena kita berdasarkan karakter penonton ya. Karena penonton itu banyaknya itu kita kan butuhnya informasi gitu kan. Memang gua pikirin untuk like atau mensubscribe, itu yang pentingnya tuh dikunjungi enggak gitu, bahwa video kita sudah capek-capek enggak ada yang mengunjungi. Itu yang kita harus evaluasi, kesalahan kekurangannya di mana gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau komentar, like, jangan pikirin ya, jangan terlalu dipikirin. Kalau itu yang perlu diperhatikan tuh, penonton kita banyak menonton enggak gitu, view-nya gitu kan. Kadang-kadang ya kita ini karena terlalu masih mengingat masa lalu. Kalau bagi yang senior itu mikirinnya, aduh subscribe kita ini belum nambah, komenannya nggak ada, like-nya nggak ada atau kurang. Nah, padahal mesin YouTube itu, algoritma itu sudah menyediakan untuk mengevaluasi sejauh mana video kita ini diterima ya. Itu pesan dari Abah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, baik bagi pemula, konten kreator yang baru di dunia YouTube, maupun yang sudah lama berjuang tapi nggak progres, nggak naik-naik, belum gajian ya, belum monet ya. Jangan dipikirin, yang harus dipikirin fokus untuk mendapatkan suatu karya video kita diterima oleh penonton. Demikian, tetap semangat.